Selamat malam semuanya. Saya terharu oleh karena yang hadir di dalam doa novena lingkungan ini, kalau menurut saya pasti juga sudah lelah karena sudah seharian bekerja. Atau ada yang seharian tidur? Nggak ada, semua bekerja. Kita hayati mengapa meskipun sudah seharian bekerja, mengapa meskipun jam segitu enaknya layah-layah, tetapi kita mau berdoa. Ini kan menunjukkan bahwa cinta kita kepada Tuhan itu memang harus dirawat. Maka saya bersyukur, terharu. Saya berterima kasih juga kepada Tuhan karena Tuhan sudah menggunakan Mas Mulyana untuk membawa saya. Saya yakin nanti juga akan membawa pulang. Lalu kalau merenungkan firman tadi, saya tuh merasa itu sangat meneguhkan. Firman Tuhan itu kalau direnungkan dengan baik sangat meneguhkan. Tadi Yesus berdoa, bahwa Yesus berdoa untuk pengikutnya itu kan menunjukkan bahwa Yesus itu memang mengasihi. Dan Yesus dalam doa tadi berkata, aku berdoa untuk pengikutku, untuk pengikutku. Jadi bukan hanya untuk orang-orang yang secara fisik, secara jasmania sedang kumpul bersama Yesus. Aku berdoa bukan hanya untuk mereka saja. Aku berdoa bukan hanya untuk para murid yang sedang berkumpul denganku saja, tapi untuk semua pengikutku. Yang berarti pengikut-pengikut Yesus yang tidak sedang bersama Yesus secara fisik, yang tidak sedang berkumpul dengan Yesus secara fisik, itu juga oleh Yesus mendapat perhatian. Lalu kemudian dalam doa itu Yesus punya pengharapan. Dan ini yang menjadi doa Yesus, supaya mereka itu bersatu. Supaya murid-murid Yesus yang berkumpul maupun yang tidak sedang berkumpul, semuanya itu bersatu. Tapi bersatunya itu seperti bersatunya Yesus dan Allah Bapa. Jadi bukan seperti bersatunya para penjahat. Karena para penjahat itu kan juga bersatu toh, untuk sebuah kejahatan. Tapi ini supaya semua pengikutku, baik yang sedang berkumpul secara fisik maupun yang tidak sedang berkumpul, semuanya bersatu seperti bersatunya Yesus dan Allah Bapa. Bersatu untuk yang baik, bersatu dalam hal yang baik. Tadi di awal Bapak Ketua Lingkungan sudah menyebut bahwa antara lain kita ini bersatu juga untuk berdoa untuk yang sedang sakit. Ini kan jelas. Jadi kita bersatu seperti Yesus dan Allah Bapa, bersatu untuk yang baik. Lalu kemudian yang juga muncul di dalam bacaan tadi, selain supaya bersatu juga apa tadi? ini. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Supaya mereka berada di mana saya berada. Yesus itu berada di tempat yang mulia. Nah, Yesus punya pengharapan dan itu juga yang menjadi bahan doa supaya di mana Yesus berada, pengikut-pengikut Yesus itu juga berada. Kalau ini direnungkan kan luar biasa. Ini meneguhkan. Jadi kita menyadari ternyata cinta Yesus itu luar biasa, sangat luas. Lalu Tuhan Yesus itu kan juga memperhatikan soal kebahagiaan para pengikutnya. Di mana aku berada, mereka juga berada. Di lingkungan Cipari ini ada berapa kakak? 45. Ada berapa kepala?
Sekitar 150-an. 150-an. Masing-masing kepalanya hanya satu ya. Ini yang berkumpul berapa? 20-an. 20-an ya. Tidak apa-apa. Kita ini kan orang-orang yang mau mengikuti Yesus. Maka kita juga berusaha seperti Yesus. Yesus bukan hanya memperhatikan yang secara fisik bisa berkumpul. Dikatakan, aku berdoa bukan hanya untuk mereka yang sedang berkumpul bersamaku, tapi untuk semua pengikutku. Kalau bicara mengenai semua pengikut Yesus, berarti yang tidak berkumpul dengan kita ini sebenarnya jumlahnya jauh lebih banyak. Ya nggak apa-apa, yang penting kita tahu itu. Lalu kalau kita berdoa, kita juga berdoa seperti Yesus. Yesus itu berdoa juga bagi para pengikut yang sedang tidak berkumpul. Di sini itu pertemuannya kalau rutin biasanya berapa minggu sekali? Minggu sekali. Seminggu sekali. Masa malam. Nah, bisa saja misalnya Selasa terakhir kita berdoa bagi semua pengikut Yesus yang ada di lingkungan ini. Tidak hanya bagi yang bisa berkumpul, tapi juga bagi yang tidak bisa berkumpul. Bukan maksudnya memaksa mereka untuk ikut kumpul, karena mungkin juga ada yang memang tidak bisa. Tapi yang terpenting kan seperti Yesus, kita mendoakan, memperhatikan dengan cara yang seperti Yesus lakukan, mendoakan. Kita berdoa bagi semua murid Yesus yang ada di lingkungan ini. Di samping juga ada orang-orang tertentu yang mungkin secara khusus perlu kita doakan, seperti malam hari ini. Nah, saya kira inilah yang bisa kita rasakan. Ternyata memang betul kata pemazmur, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman malam hari ini menyadarkan kepada kita bisa kok seperti Yesus berbuat bagi banyak orang, berbuat baik secara luas, itu bisa kok. Paling tidak kita seperti Yesus berdoa. Kalau berdoa jangan hanya untuk diri sendiri, kalau berdoa jangan hanya untuk keluarga sendiri, kalau berdoa jangan hanya untuk yang bisa kumpul. Kita juga berdoa untuk yang tidak bisa kumpul, yang jumlahnya ternyata jauh lebih banyak. Bukan pertama-tama supaya mereka bisa kumpul, bukan. Tapi ya kita berdoa supaya mereka tetap teguh imannya. Lalu yang kedua, saya mengacu pada doa yang nanti kita doakan. Doa 7 karunia Roh Kudus. Ini kan 7. Jadi kalau dihitung memang ada 7. Lalu dari 7 ini yang paling atas adalah datanglah roh hikmat, supaya kita diberi kebijaksanaan. Ini sengaja. Mengapa disebut paling atas? Karena posisinya memang paling atas. Di antara yang lain, yang paling tinggi nilainya itu adalah hikmat kebijaksanaan. Jadi ini bukan kebetulan kok nulisnya seperti ini. Tidak. Ini tidak kebetulan. Memang dari 7 keutamaan, yang paling tinggi adalah hikmat kebijaksanaan. Kalau orang itu hidupnya penuh hikmat, hidupnya itu penuh kebijaksanaan, maka memang lalu yang lain-lain itu lebih mudah. Tapi kalau orang itu cuman saleh, misalnya ya, tinggal ada kesalehan ya. Ada banyak orang yang saleh, cuma nggak bijaksana. Orang-orang jahat itu juga ada kok yang saleh. Tekun sembahyangnya saleh loh, tapi juga tekun berbuat jahatnya. Maka malam ini saya bagi ilmu sedikit, bahwa dari 7 karunia Roh Kudus ini yang paling tinggi adalah hikmat kebijaksanaan. Kita berusaha untuk menempatkan kebijaksanaan itu sangat tinggi. Kita berusaha supaya kita bukan hanya makin saleh, kita berusaha supaya makin yang paling tinggi itu. Kita berusaha supaya kita juga sungguh makin bijaksana. Kalau orang bijaksana itu enak kok. Enak, bagaimana kita bersikap dalam hidup itu memang menjadi berbeda.
Nah, semoga dan saya percaya jangan ada yang merasa doanya sia-sia. Kalau orang itu ke Palutungan, saya 2 hari yang lalu ke Palutungan. Ini pengumuman ya. Saya ke apa namanya tuh? Ipukan. Nah, saya ke Ipukan sendirian. Saya ke sana yang saya hayati itu untuk kesehatan. Saya di sana kurang lebih 2 jam. Saya ke sana mau menghirup udara yang bersih. Karena dibandingkan di bawah kan lebih bersih di atas. Saya luangkan waktu kurang lebih 2 jam untuk menghirup udara sepuas-puasnya. Udara yang sehat. Lalu yang kedua, saya juga bermain air seperti waktu kecil. Di kali main air bersih. Itu juga untuk terapi. Jadi yang saya rasakan memang yang namanya penyegaran, termasuk di bidang kesehatan itu kan juga perlu. Bukan ke rumah sakit, tapi saya ke Ipukan saja. Nah, saya yakin bahwa doa-doa kita itu juga menyegarkan iman kita. Jangan ada yang merasa, kok saya doanya sia-sia. Kok saya doanya itu tidak menambah apa-apa. Ada banyak berkah yang kita dapat, tetapi kita nggak menyadari. Sama dengan kalau orang bertanya, tadi pagi atau tadi siang makan apa? Aduh, apa ya? Lupa ya. Pokoknya saya makan, cuma makan apa ya? Saya lupa. Jadi ada banyak berkah yang kita mungkin lupa. Ada banyak berkah yang mungkin kita nggak tahu. Tapi sebenarnya kita mendapatkan itu. Nah, doa itu kurang lebih seperti itu. Maka terus semangat. Saya nanti lain waktu juga akan coba datang lagi. Tapi saya nggak menentukan tanggalnya karena nggak tahu. Yang pasti tidak tanggal 32 Februari karena memang tidak ada tanggal. Tapi saya akan berusaha untuk nanti lain waktu datang lagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih, Ramar.